Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan menjadi amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Karena itu, pakaian yang kita gunakan saat salat pun tidak boleh sembarangan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian setiap kali memasuki masjid." Quran Surat Al-A'raf ayat 31, dan Nabi bersabda, "Tidak diterima syalat wanita yang telah haid kecuali dengan khimar penutup kepala dan tubuh." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Para ulama sepakat bahwa wanita harus menutup seluruh aurat ketika sholat, kecuali wajah dan telapak tangan menurut mayoritas mazhab. Dengan dasar itu, dalam video kali ini, kita akan membahas 10 jenis mukena yang haram atau tidak sah digunakan untuk sholat. Menurut kaidah fikih dan penjelasan para ulama, pembahasan ini penting agar kita lebih berhati-hati dalam beribadah. 1. Mukena yang tipis dan tembus pandang. Mukena yang sangat tipis, menerawang, atau terlihat warna kulit di baliknya, termasuk tidak boleh dipakai karena aurat belum tertutup secara sempurna. Nabi menyebutkan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yaitu pakaian yang tidak menutup tubuh secara benar. Mukena tipis termasuk dalam hal ini karena tidak menutupi aurat dengan layak. 2. Mukena yang tidak menutupi kaki. Banyak wanita salat memakai mukena, tetapi bagian kakinya terbuka ketika ruku atau sujud. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaki termasuk aurat dalam sholat, sehingga bila terlihat, salat tidak sah. Menggunakan mukena panjang atau kaos kaki tebal bisa menjadi solusinya. 3. Mukena ketat yang membentuk lekuk tubuh meskipun tebal. Jika mukena terlalu ketat hingga menonjolkan bentuk tubuh, maka tidak sah dipakai salat. Kaidah fikih menyebutkan bahwa menutup aurat harus dengan kain yang tidak menggambarkan bentuk tubuh. Bila bentuknya tampak jelas, aurat dianggap belum tertutup. 4. Mukena dari bahan najis atau terkena najis. Mukena yang terkena najis seperti air kencing, darah haid, atau kotoran hewan tidak boleh dipakai salat. Nabi bersabda, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, termasuk suci dari najis yang menempel pada pakaian. 5. Mukena yang bergambar makhluk bernyawa. Mukena dengan gambar manusia atau hewan tidak boleh digunakan. Gambar makhluk bernyawa adalah sesuatu yang dilarang dalam ibadah karena bisa mengganggu kehusyukan dan termasuk perkara yang tidak disukai oleh para ulama. Nabi menyebutkan bahwa malaikat tidak masuk rumah yang terdapat gambar makhluk bernyawa. 6. Mukena yang berhias berlebihan dan mencolok. Mukena dengan payet berkilau, bordir emas berlebihan, atau motif yang sangat mencolok dapat mengganggu kehusyukan. Pakaian ibadah hendaknya sederhana, tidak membangkitkan perhatian, ataupun tabaruj. 7. Mukena yang pendek bagian atasnya. Beberapa mukena memiliki atasan yang mudah terangkat ketika rukuk atau sujud. Jika rambut, leher, atau punggung terlihat, maka salat tidak sah. Menggunakan mukena yang panjang dan tidak mudah tersingkap sangat dianjurkan. 8. Mukena berlubang atau sobek. Lubang kecil yang memperlihatkan kulit, terutama di bagian lengan, dada, atau punggung, dapat membatalkan salat. Menutup aurat harus tanpa celah yang menampakkan warna kulit. 9. Mukena yang mengandung aksesoris najis atau haram. Beberapa mukena modern menggunakan ornamen dari kulit hewan yang tidak disamak atau bahan yang dianggap najis. Bila bahan itu termasuk najis, maka mukena tidak suci dan tidak sah dipakai untuk salat. 10. Mukena dari bahan haram seperti kulit babi atau hewan mati tanpa disembelih. Mukena yang dibuat dari bahan kulit babi atau kulit hewan yang tidak disembelih secara syariat adalah haram digunakan dan tidak sah untuk salat. Umar bin Khattab mengatakan, jika kulit tidak disamak, maka ia najis. Dalam salat, pakaian yang najis membuat ibadah tidak diterima. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mukena adalah pakaian ibadah, maka pilihlah mukena yang tebal, longgar, bersih, dan sesuai syariat. Jangan sampai salat yang kita lakukan bertahan-tahan tidak sah hanya karena pakaian yang tidak memenuhi syarat. Semoga Allah membimbing kita untuk beribadah dengan ilmu dan kesempurnaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kajian bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.